Iman bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan. FGIMFA. Firman menjelma jadi manusia ya, jadi Yesus. Tuhan itu kan bentuknya roh kok. Kemudian apa dong segambar dan serupa? Begini, perhatikan ini baik-baik. Semua kita yang duduk di tempat ini sudah diberikan karakter Tuhan, atribut Tuhan, kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kita. Itu namanya the glory of God, kemuliaan Tuhan. Semua kita. Itu artinya gambar dan rupa Tuhan. Oke? Nah, kalau kita nggak ngerti apa yang Tuhan sudah sampaikan dan berikan kepada kita nggak bisa menguasai bumi. Contoh sederhana begini. Kalau orang nggak ngerti identitas di dalam Tuhan, yang terjadi adalah kehidupan menguasai dia. Makanya orang yang korupsi, itu artinya uang menguasai dia. Orang yang mencuri, dia lagi ngasih tahu sama dunia bahwa saya tidak percaya penyertaan Tuhan. Itu orang yang mencuri. Orang yang pinjam-pinjam duit, itu adalah orang yang tidak percaya sama penyertaan Tuhan. Tapi saya udah terpojok, Pak. Betul, saya ngerti kok. Setiap kali Tuhan menciptakan sesuatu, Tuhan membentuk sumbernya. Waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berfirman kepada tanah supaya tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Jadi ayat 11 bilang begini, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadi Tuhan berfirman kepada tanah. Tanah berarti menjadi sumber bagi tumbuh-tumbuhan toh. Sekarang kalau misalnya tumbuh-tumbuhan dicabut, dipisahkan dari sumbernya, mati nggak? Matilah. Jadi sambal goreng labu siam, jadi brokoli rebus, mati dia. Jadi santapan kita toh. Sekarang pertanyaan berikutnya, kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan ikan-ikan di laut? Coba baca ayat 20. Ayat 20 bilang begini, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Bahasa Inggrisnya jelas banget, let the water produce. Biarkan air mengeluarkan segala binatang-binatang yang ada di bawah air. Berarti Tuhan berfirman kepada air toh. Ketika diciptakan ikan-ikan yang ada di bawah air. Nah, berarti sumbernya ikan apa? Air. Ketika ikan dipisahkan dari air, mati nggak? Mati, masuk ke chef kitchen. Jadi gurame bakar, ya nggak? Jadi sushi. Karena dia dipisahkan dari sumbernya. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang liar? Coba lihat ayat 24. Tuhan berfirman kepada siapa? Hendaklah apa? Bumi. Hendaklah apa? Bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Itu sebabnya sumber daripada binatang-binatang ini adalah bumi. Mereka dipisahkan dari habitatnya, mereka diganggu di habitatnya, mereka akan stres, mereka bisa mati, dan mereka akan terpisah dari sumbernya. 24 ayat 26 bilang begini, baiklah siapa? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Tuhan gak pernah berfirman kepada tanah, Tuhan gak pernah berfirman kepada air, Tuhan gak berfirman kepada bumi. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri, Bapak Ibu. Itu sebabnya sumbernya kita siapa? Tuhan. Terus malam hari itu saya tanya gini, Tuhan, tapi kan aku diciptakan dari debu sama tanah. Roh Kudus bilang begini, itu bahan baku, bukan sumber. Sumbernya saya. Makanya kalau kamu terpisah dari saya, kamu gak bisa berfungsi. Makanya orang-orang yang ada di bumi ini akhirnya gak bisa menonjolkan kemuliaan Tuhan karena terpisah dari sumbernya. Dia gak menguasai hidup karena akhirnya hidup menguasai dia. Tuhan yang bangga, karena kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Ya, itu sebabnya dia adalah sumber atas segala sumber. Dan saya percaya ketika kita menghidupi itu semuanya, kita menjadi orang-orang yang sangat merdeka. Ingat, dia berfirman kepada dirinya sendiri ketika dia menciptakan saudara dan saya. Dan yang terakhir ayat 29. Ayat 29 adalah janji profesi Tuhan atas hidup kita. Dan ayat 29 itu adalah ayat yang ada kaitannya dengan Matius 6 ayat 31. Jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Jadi jangan sekedar khawatir, nggak boleh juga berkata, nggak boleh ngeluh berarti. Karena ini udah profesinya Tuhan sejak awal, perhatikan ya.
Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itu akan menjadi makananmu. Itu berarti hari esokmu sudah ditanggung sama Tuhan. Bapak Ibu ingat, di sini ada kata berbiji diucapkan sampai 2 kali. Berbiji artinya harus ditabur. Biji bukan untuk dinikmati. Berarti apapun yang dititipkan Tuhan dalam hidup kita, baik itu uang, baik itu talenta, baik itu waktu, harus ditabur dengan hikmat Tuhan pastinya. Dan ayat ini sedang kasih tahu sama kita bahwa hari esok kita ditanggung sama Tuhan. Ya, ini ditanggung sama Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian ini. Dia bilang gitu. Ya udah, dia mulai perjalanan dengan Tuhan, perjalanan imannya. Dan betul, setelah 3 bulan, Bapak Ibu, uangnya habis bis. Dia punya anak kecil, dan salah satu expense dia yang cukup besar adalah beli susu buat anaknya. Di hari itu, hari terakhir itu, ketika udah gak ada apa-apa lagi, susunya habis malam hari. Dia bilang begini sama istrinya, udah yuk kita berdoa, sebelum kita buang nih kaleng susu, kita doa. Karena nih anak besok pagi bangun pagi udah gak ada kaleng susu. Mereka berdoa, mereka angkat kalengnya. Tuhan, Engkau adalah sumber atas segala sumber, Tuhan. Engkau yang menyediakan segala-galanya, Tuhan. Kalau Engkau panggil aku ke ladang-Mu, Tuhan, aku akan pelihara anakku, Tuhan. Tuhan, habis loh, Tuhan. Bapak Ibu, dia buang kaleng susunya setelah dia berdoa. Betul, jam 6 pagi mereka terbangun karena anaknya nangis. Dia sempat bilang begini sama istrinya, udahlah kita buatin teh manis aja. Dia keluar dari kamar, di depan kamar ada meja makan, di atas meja makan dia lihat ada kaleng susu baru, tulisannya jumbo size. Dia kaget, karena yang buang kemarin bukan kaleng jumbo size. Dia ke dapur, dia cek masih ada di tempat sampah, dia ngeliat tuh kaleng susu, dia sama istrinya sampai melototin kaleng susu. Dia bilang begini, biasanya gue kalau ngeliat kaleng susu, gue teduh banget hati gue, karena itu makanan anak gue. Ini pertama kali gue ngeliat kaleng susu, gue ketakutan. Karena gue liat penampakan. Apa ditol-tol sama dia. Dia lagi kaget, dia lagi dalam keadaan bingung. Tiba-tiba mbaknya keluar dari kamar. Dia tanya, Mbak ini dari mana? Loh Pak, itu tadi pagi jam 5 pagi mertua Bapak ngedropin di sini. Dia tanya sama istrinya, loh kamu ngasih tahu sama si Mama? Kamu ngasih tahu sama Mama? Enggak, aku nggak kasih tahu Mama. Mereka dua-duanya telepon mamanya. Mah, makasih ya Mah kaleng susunya Mah. Kok Mama tahu kita nggak punya susu? Mamanya bilang gini, nggak tahu. Terus gimana caranya Mama bisa beliin kita? Mamanya ceritanya begini. Tadi malam, Mama lagi di supermarket. Terus mamanya ngomong lagi, seperti Tuhan yang udah atur semuanya. Mama lagi di supermarket jam 8 malam. Mama tiba-tiba tergerak mau beliin susu buat cucu. Persis di jam ketika mereka berdoa, persis jam 8 malam. Mamanya beliin kaleng susu, ya. Mamanya bawa pulang. Terus pertanyaan kedua, kok bisa Mah Mama ngedropin jam 5 pagi? Mamanya bilang begini, Mama tuh ada meeting di Bandung. Mamanya property agent, dan rumahnya mamanya sama teman saya ini nggak jauh rumahnya. Mama kan ada meeting di Bandung jam 8. Waktu itu belum ada bus. Jadi Mama jam 5 tuh udah siap-siap berangkat ke sana supaya nggak telat. Jadi Mama sekalian aja waktu mau masuk pintu tol kan lewat rumah kamu. Sekalian aja Mama ngedropin di rumah kamu. Tuhan tidak pernah telat. Tuhan on time. Tuhan on time. Sekarang saya mau tanya begini. Tuhan kan tahu di hari itu di susunya habis. Kan Tuhan Maha tahu. Sebelum hari itu tiba, Tuhan tahu di hari itu susunya habis. Tuhan juga gerakan mamanya untuk pergi ke supermarket di jam itu supaya mamanya beli susu. Terus kok bisa Tuhan ingetin pagi-pagi untuk bawa susu? Mamanya tuh pulang hari loh, tektokan ke Bandung. Bisa aja dikasihnya sore, betul gak? Kok bisa-bisanya dia inget, dia bawain, dia ngedropin pagi-pagi? Itu semuanya Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan bilang apa? Sekarang aku tahu bahwa Tuhan bekerja, Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi aku. Itu kehidupan kita, makanya ya Tuhan, semua yang hadir di tempat ini, khususnya Full Gospel Vision dari berbagai chapter yang kumpul di tempat ini dengan keluarga mereka, Tuhan bawa mereka naik, bawa mereka menjadi mercusuar dimanapun mereka berada. Mereka menjadi panutan di mana mereka berada, bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena kuasa Tuhan yang ada di dalam mereka. Narkoba saya selalu simpan di rumah, saya buang. Masih ada berapa biji saya buang. Nah itu waktu Maret tahun lalu, ya. Setelah saya bertobat, sebelum saya bertobat, saya import buah setahun sekitar 600 kontainer, ya, 600. Setelah saya bertobat, saya bisa naiknya 3 kali lipat loh, bukan 2 kali lipat. Jadi setahun saya bisa import sekitar 2000 kontainer. Ya. Bulan 4 tanggal 2.
itu saya juga ditangkap Tuhan dengan membawa saya, memperlihatkan saya rasa bersalah amat saya kepada istri saya. Usul lidah-lidah kayak api itu, saya ada lihat datang dari sana. Terus hingga ke sini angin itu mutar ke saya, ke perut saya, mutar ya, twister, mutar. Dada saya, kerongkongan saya sampai ke mulut saya. Disitulah saya keluar kata-kata yang kata orang, kata-kata bahasa baru, kata orang bahasa Arab itu benar-benar terjadi.